Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Kali ini bersama dengan Bu Vika pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Hari ini anak-anak kita akan belajar menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita pelajari bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik, kompetensi dasar materi kita pada hari ini yakni KD 3.14 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Dari kompetensi dasar tadi, tujuan pembelajaran kita yakni siswa diharapkan mampu menjelaskan perincian unsur dan struktur surat pribadi dan surat dinas dengan tepat. Siswa diharapkan mampu melengkapi surat pribadi dan surat dinas sesuai strukturnya dengan tepat. Baik anak-anak, ayat Al-Quran yang relevan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 84. Yang artinya, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, dalam penyampaian surat pribadi dan surat dinas dari pengirim kepada penerima itu perlu menggunakan bahasa yang baik dan sopan santun. Jadi tutur katanya perlu tutur kata yang baik. Selanjutnya, bagaimana struktur surat pribadi dan surat dinas? Kita akan membahasnya pada slide selanjutnya. Nah, baik anak-anak, pertama kita akan belajar menelaah struktur surat pribadi terlebih dahulu. Nah, pada bagian atas surat, bagian pojok kiri itu terdapat alamat dan tanggal surat. Nah, kenapa alamat dan tanggal surat ada pada bagian awal? Supaya pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Kemudian setelah alamat dan tanggal surat terdapat salam pembuka. Nah, pada salam pembuka ini penulis atau pengirim menyapa pembaca surat agar terasa lebih hangat. Jadi si pengirim ini menyapa si penerima supaya suasana antara pengirim dan penerima itu bisa terjalin dengan baik. Nah, kemudian setelah itu terdapat kalimat pembuka paragraf. Nah, kalimat pembuka paragraf ini memberikan kalimat pertama yang berkesan atau memancing interaksi agar menggugah pembaca atau penerima saat membaca surat. Nah, biasanya diawali dengan menanyakan kabar si penerima. Nah, selanjutnya setelah bagian paragraf pembuka atau pendahuluan surat itu masuk ke bagian isi surat, yang mana pada bagian isi surat ini menyampaikan inti atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat. Nah, selanjutnya masuk pada bagian penutup surat. Nah, di sini pengirim mengakhiri surat untuk memberikan kesan akhir yang baik dan jika perlu agar memastikan surat pribadi dibalas oleh penerima. Nah, setelah penutup surat itu diakhiri dengan salam penutup untuk mengakhiri surat dengan baik. Nah, pada bagian paling akhir itu terdapat nama dan tanda tangan pengirim surat. Ini memastikan bahwa penulis surat adalah benar-benar yang mengirim surat. Jadi, pengirim bukanlah orang lain yang tidak berkaitan dengan si pengirim. Nah, selanjutnya mari kita menelaah unsur-unsur surat pribadi ya anak-anak. Nah, jadi pada bagian pojok kiri atas itu terdapat alamat dan tanggal surat, yakni Malang 1 Januari 2021. Kemudian setelah alamat dan tanggal surat terdapat salam pembuka. Selanjutnya terdapat kalimat pembuka paragraf. Nah, pada bagian kalimat pembuka ini biasanya pengirim menanyakan kabar si penerima. Nah, di sini pengirim yakni si anak menanyakan kabar bapak dan ibunya. Kemudian pada bagian isi surat ini merupakan bagian inti yang mana
pengirim berusaha menyampaikan pesan utama apa yang ingin disampaikan kepada si penerima. Nah, di sini pengirim menyampaikan bahwa si Aurin sangat rindu kepada bapak dan ibunya yang ada di Yogyakarta, dan si Aurin ini menanyakan kapan bapak dan ibunya akan pulang ke Malang. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa Aurin meminta supaya bapak ibunya mengabarkan Aurin jika akan pulang ke Malang, dan Aurin menunggu kedatangan bapak ibunya. Kemudian pada bagian penutup surat di sini Aurin mengakhiri surat tersebut. Yakni sekian dulu surat dari Aurin. Aurin tunggu balasan surat dari bapak dan ibu. Jadi di sini Aurin juga menunggu balasan dari penerima. Kemudian pada bagian akhir terdapat salam akhir dan ditutup dengan nama dan tanda tangan penulis atau pengirim surat. Nah, di sini terdapat identitas nama pengirim surat yakni Aurin Malika. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menelaah struktur surat dinas. Nah, jadi surat dinas ini berbeda dengan surat pribadi. Ya anak-anak ya. Kalau surat pribadi itu bersifat pribadi, tapi kalau surat dinas ini bersifat resmi atau formal yang dikirim oleh suatu lembaga atau instansi kepada lembaga atau instansi lainnya. Nah, jadi karena surat dinas ini resmi, pada bagian paling atas itu terdapat struktur kop surat atau kepala surat, yang mana pada bagian kop surat ini diisi dengan nama lembaga dan berbagai informasi lain yang biasanya meliputi logo, alamat, dan nomor kontak suatu lembaga. Kemudian setelah kop surat terdapat nomor surat. Di sini suatu lembaga biasanya memiliki format nomor surat tersendiri yang diikuti untuk memastikan keabsahan surat. Nah, setelah nomor surat terdapat tanggal surat. Nah, pada tanggal surat ini terdapat keterangan tanggal kapan surat itu dikirim. Nah, di sini terdapat tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya 9 Mei 2021. Nah, struktur selanjutnya yakni lampiran. Nah, lampiran ini anak-anak sebagai penerang bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis yang disertakan selain dari surat itu sendiri. Nah, bisa berupa surat keputusan, data atau statistik yang perlu disampaikan sebagai konteks lebih dari surat, dan lain sebagainya. Contohnya, lampiran 2 berkas, seperti itu. Kemudian, setelah lampiran juga terdapat perihal. Nah, pada bagian perihal ini terdapat judul atau inti dari surat, misalnya perihal permohonan izin. Kemudian setelah perihal terdapat alamat surat. Nah, pada alamat surat ini terdapat alamat dan nama atau jabatan penerima surat yang berwenang. Contohnya, Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Jadi terdapat alamat serta nama atau jabatan penerima surat. Baik, struktur selanjutnya yakni struktur salam pembuka. Nah, pada bagian salam pembuka ini memastikan bahwa pengirim menyapa penerima surat. Kalau dalam surat dinas, kata sapaan itu harus baku. Contohnya dengan hormat. Selanjutnya masuk pada bagian isi surat, yang mana pada bagian isi surat ini merupakan bagian inti, di mana pesan utama itu diutarakan dalam surat dari si pengirim surat kepada penerima. Kemudian masuk pada bagian paragraf penutup, nih bagian di mana pengirim menyampaikan ucapan terima kasih dan penutup lain yang diperlukan sesuai dengan isi apa yang disampaikan. Kemudian terdapat salam penutup. Nah, salam penutup pada surat dinas ini juga harus baku, yakni hormat kami. Kemudian diakhiri dengan nama dan tanda tangan penulis dan orang yang memperkuat surat. Nah, yuk anak-anak silakan diperhatikan, berikut ini contoh surat resmi. Mari kita bersama-sama menelaah unsur-unsurnya. Nah, pada bagian nomor 1 ini merupakan kepala surat atau kop surat. Nah, selanjutnya terdapat
tanggal surat, yakni 23 November 2015. Selanjutnya terdapat nomor surat, lampiran, satu berkas, kemudian perihal, yakni permohonan izin. Nah, kemudian selanjutnya terdapat bagian alamat surat. Nah, di sini terdapat nama penerima surat dan alamat surat, yakni di Tuban. Kemudian terdapat salam pembuka yang mana kata yang digunakan harus baku dalam surat dinas ini, yakni dengan hormat. Nah, setelah salam pembuka terdapat isi surat. Nah, pada bagian isi surat ini merupakan inti atau pesan utama yang disampaikan oleh pengirim surat kepada penerima. Kemudian pada bagian akhir terdapat penutup surat, yakni berisi ucapan terima kasih dari pengirim kepada penerima. Jadi di sini terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga disampaikan rasa terima kasih dan perizinan dari Bapak dan Ibu. Kemudian terdapat salam penutup. Nah, salam penutup pada surat dinas ini harus baku, yakni hormat kami. Kemudian terdapat nama dan tanda tangan pengirim surat. Nah, pengirim surat yakni ketua panitia dan orang yang memperkuat surat yakni kepala sekolah. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yakni kita telah belajar menelaah struktur surat pribadi dan struktur surat dinas, yang mana terdapat beberapa perbedaan antara struktur surat pribadi dan surat dinas, yakni kalau pada surat dinas terdapat kop surat atau kepala surat, terdapat nomor surat, perihal, dan lampiran, tetapi kalau pada surat pribadi itu tidak ada. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.